Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alta Rizka Nurifanistansa dengan NIM 210331626065 dari Offering J. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tentang bagaimana saya mereview sebuah buku yang berjudul Feminist Critical Digital Pedagogy oleh Susan Kuzgulu and George Valencianos. Kenapa saya akan bahas buku ini? Karena saya tertarik bagaimana sih pemikiran atau teori feminis atau prinsip feminis yang banyak dibicarakan oleh orang-orang pada pendidikan digital atau teknologi pendidikan digital. Nah, lantas bagaimanakah poin-poin penting? Untuk poin-poin pentingnya ini sudah saya masukkan dalam sebuah slide, di mana yang pertama ada kritik terhadap paradigma yang ada. Jadi dalam buku ini mengkritik tentang paradigma di pendidikan yang ada dan juga menyoroti tentang ketidaksetaraan gender dan juga kebijakan yang tidak memadai dalam dunia digital. Misalnya dalam paradigma yang ada dan dalam konteks pendidikan digital itu mencakup terkait ketidaksetaraan akses, di mana di sini mengkritik terkait paradigma yang mensignifikan bahwa semua individu itu memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan sumber daya pendidikan digital. Nah, ini menyoroti ketidaksetaraan misalnya dari ketidaksetaraan akses internet atau perangkat yang membatasi kesempatan belajar bagi beberapa kelompok tertentu. Seperti misalnya itu kelompok dari masyarakat di daerah terpencil yang kesulitan diakses internet ataupun kelompok-kelompok berpenghasilan rendah. Nah, yang kedua ada pengenalan teori feminisme. Nah, buku ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana teori feminisme dan juga bagaimana ini diterapkan dalam konteks pendidikan digital. Nah, misalnya itu ada analisis terhadap ketidaksetaraan gender, di mana teori feminis digunakan untuk menganalisis ketidaksetaraan gender yang terjadi dalam konteks pendidikan digital, termasuk dalam akses dan juga representasi dan juga partisipasi dalam desain dan juga teknologi pendidikan. Misalnya contoh sederhananya saja penggunaan kartun-kartun yang kurang merepresentasikan wanita ataupun kaum-kaum minoritas. Yang ketiga adalah mendorong inklusivitas, di mana buku ini mempromosikan pendekatan inklusif dalam pendidikan digital yang memperhatikan perbedaan gender dan mendorong partisipasi yang setara dari semua individu. Kemudian adalah menerapkan prinsip feminis dalam praktik pendidikan, di mana buku ini memberikan contoh-contoh konkret tentang bagaimana prinsip-prinsip feminis itu diterapkan dalam pendidikan, terutama pendidikan digital. Misalnya dalam desain kurikulum, pengajaran, dan juga evaluasi dalam lingkungan pendidikan digital. Nah, salah satu contoh dari prinsip feminis ini adalah adanya perspektif yang beragam, di mana dalam penerapannya desain kurikulum itu berpusat pada prinsip feminis itu mengakui dan menghargai beragam pengalaman, perspektif, dan juga kebutuhan siswa, termasuk dari latar belakang gender, etnis, budaya, ras, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kritis terhadap teknologi, di mana buku ini menekankan pentingnya memiliki pandangan kritis terhadap teknologi, terutama dalam konteks pendidikan, untuk menghindari reproduksi ketidaksetaraan dalam pendidikan. Nah, bagaimana buku ini menyumbang dalam fasilitasi belajar siswa? Nah, buku ini memfasilitasi belajar dengan memberikan kontribusi untuk membentuk pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan berpusat pada kebutuhan individu, serta dalam meningkatkan performansi manusia melalui pendekatan yang lebih holistik dan berorientasi pada nilai-nilai. Di mana buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu sosial, mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan merefleksi, dan kemudian menerapkan prinsip-prinsip inklusi dan keadilan, dan mengembangkan keterampilan desain yang lebih responsif dan mendorong pembaharuan pabrik. Baik, berikut adalah
poin-poin dan juga sumbangsih dari buku Feminis Critical Digital Pedagogy. Terima kasih.